Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayu Ningsih, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023B. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Dan di video kali ini adalah video terakhir tentang teori sastra, yaitu teori intertekstual sastra. Apa sih itu teori intertekstual sastra? Ini dia penjelasannya. Teori intertekstual dalam sastra adalah konsep yang mengacu pada hubungan dan keterkaitan antara satu teks dengan teks lainnya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva pada tahun 1960-an, dan sejak itu telah menjadi bagian penting dari studi sastra kontemporer. Intertekstual beranggapan bahwa setiap teks, baik itu novel, puisi, drama, ataupun bentuk sastra lainnya, tidak berdiri sendiri atau terisolasi, tetapi selalu berhubungan dan berdialog dengan teks lainnya. Hubungan ini bisa berupa referensi langsung, kutiban, parodi, atau alusi. Misalnya, sebuah novel modern mungkin merujuk atau mengutip novel klasik, atau sebuah puisi mungkin menggunakan struktur atau tema yang sama dengan puisi lainnya. Ada beberapa jenis intertekstualitas, termasuk satu, intertekstualitas referensial, ketika satu teks secara langsung merujuk atau mengutip teks lainnya. Yang kedua, ada intertekstualitas parodistik, ketika satu teks meniru atau mengolok-olok teks lainnya. Yang ketiga, ada intertekstualitas struktur, ketika satu teks menggunakan struktur atau pola yang sama dengan teks lainnya. Teori intertekstual menekankan bahwa makna dalam teks sastra tidak hanya berasal dari teks itu sendiri, tetapi juga berhubungan dengan teks lainnya. Dengan memahami hubungan intertekstual ini, pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih mendalam dari karya sastra tersebut. Dalam penerapan teori intertekstual pada analisis karya sastra, beberapa aspek yang dapat dianalisis. Yang pertama, satu, referensi dan kutiban. Salah satu aspek paling jelas dari intertekstualitas adalah penggunaan referensi atau kutiban dari karya lain. Ini bisa berupa kutiban langsung atau bisa juga berupa alusi atau referensi tidak langsung. Misalnya, sebuah novel bisa merujuk ke karya sastra klasik, atau sebuah puisi bisa mengutip baris dari puisi lain. Yang kedua, ada tema dan motif. Intertekstualitas juga bisa melibatkan penggunaan tema atau motif yang sama dengan karya lainnya. Misalnya, sebuah cerita bisa menggunakan tema cinta terlarang yang sama dengan Romeo dan Juliet, atau sebuah novel bisa menggunakan motif perjalanan pahlawan yang sama dengan Odyssea. Yang ketiga, ada struktur dan gaya bahasa. Intertekstualitas juga bisa melibatkan penggunaan struktur atau gaya bahasa yang sama dengan lainnya. Misalnya, sebuah novel bisa menggunakan struktur naratif yang sama dengan karya sastra klasik, atau sebuah puisi bisa menggunakan bentuk dan metrum yang sama dengan puisi tradisional. Yang keempat, ada respon dan dialog. Intertekstualitas juga bisa melibatkan respon atau dialog dengan karya lainnya. Misalnya, sebuah karya bisa merespon atau mengkritik ide atau tema dalam karya lainnya, atau bisa berdialog dengan karya lain dalam konteks budaya atau sosial yang lebih luas. Setelah kita mengetahui apa itu teori intertekstual, sekarang kita akan menerapkan teori intertekstual pada salah satu karya sastra, yaitu menganalisis hubungan antara teori intertekstual antara puisi Pada Menjua karya Amir Hamzah dengan novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Puisi Pada Menjua oleh Amir Hamzah adalah puisi yang menggambarkan cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan kepada seseorang, meski harus menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Amir Hamzah menggunakan kata-kata yang kuat dan penuh emosi untuk menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan ini.
Sedangkan novel Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, Siti Nurbaya adalah sebuah novel yang menceritakan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Meski mereka saling mencintai, mereka dipisahkan oleh berbagai hambatan sosial dan budaya. Mara Rusli menggunakan narasi dan deskripsi yang detail untuk menggambarkan perasaan cinta dan kesedihan yang dalam oleh karakter-karakternya. Jadi, dalam konteks ini, kita dapat melihat hubungan intertekstual antara Padamujua dan Siti Nurbaya dalam tema cinta yang mereka bagikan. Meski mereka berbeda dalam bentuk dan konteks, mereka berdua mengeksplorasikan dan menggambarkan cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan dalam cara mereka sendiri. Mara Rusli, penulis Siti Nurbaya, mungkin terinspirasi oleh cinta yang digambarkan dalam puisi Padamujua ketika menciptakan hubungan Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, atau dia mungkin menggunakan Padamujua sebagai referensi atau paduan ketika menulis tentang cinta dalam Siti Nurbaya. Berikut adalah contoh kutipan dan bait dari puisi Padamujua dan novel Siti Nurbaya yang menunjukkan hubungan intertekstual antara keduanya. Yang pertama ada pada puisi Padamujua karya Amir Hamzah. Kutipannya, "Padamu jua aku berserah, atau kau yang menggerakkan segalanya, atau kau yang menghentikan segalanya." Dalam bait ini, Amir Hamzah menggambarkan penyerahan diri yang total kepada yang dicintainya, yang menggerakkan dan menghentikan segalanya. Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya, karya Mara Rusli, kutipannya, "Aku tak dapat melawan takdir," kata Siti Nurbaya. "Aku harus menyerahkan kepada kemauan orang tuaku." Di sini, Siti Nurbaya juga menyerahkan, tetapi bukan kepada orang yang dicintainya, melainkan kepada takdir dan kehendak orang tuanya. Yang kedua, ada pada puisi Padamujua, karya Amir Hamzah. Kutipannya, "Padamu jua aku berdoa, atau kau yang menghidupkan segala sesuatu, atau kau yang mematikan segala sesuatu." Amir Hamzah menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang menghidupkan dan mematikan segalanya. Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, kutipannya, "Cinta adalah api yang membakar," kata Samsul Bahri. Itu bisa menghidupkan tetapi juga bisa mematikan. Di sini Samsul Bahri juga menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang menghidupkan dan mematikan. Yang ketiga ada dalam puisi Padamujua karya Amir Hamzah. Kutipannya, "Padamu jua aku berharap, atau kau yang memberikan segalanya, atau kau yang merampas segalanya." Amir Hamzah menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang memberikan dan merampas segalanya. Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, "Cinta telah memberikan aku kebahagiaan," kata Siti Nurbaya, "tetapi juga telah merampas segalanya dariku." Di sini, Siti Nurbaya juga menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang memberikan dan merampas. Yang keempat, dalam puisi Padamujua karya Amir Hamzah, kutipannya, "Padamujua aku berjanji," atau kau yang menjanjikan segalanya, atau kau yang membatalkan segalanya. Amir Hamzah menggambarkan cinta sebagai kekuatan yang menjanjikan. Sedangkan dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, kutipannya, "Aku telah berjanji kepada Samsul Bahri," kata Siti Nurbaya, "tetapi takdir telah membatalkan janji itu." Di sini Siti Nurbaya juga membicarakan tentang janji cinta yang dibatalkan oleh Samsul Bahri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.